Allah kami yang luar biasa di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa atas penyertaan-Mu, atas lawatan-Mu yang masih bisa kami rasakan hingga saat pagi hari ini ya Bapa, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah online kami. Kami berdoa ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kau memberkati kami, Kau berikan terus kami pengertian dan hikmat-Mu, agar kami mengerti apa yang menjadi firman-Mu, dan Kau tuntun terus ya Bapa kehidupan kami, agar kami mampu melakukannya. Ya Bapa, terpujilah nama-Mu dari sekarang esok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Setiap kita pasti sudah sering mendengar yang namanya kata dekat, dan beberapa orang mengartikan kata ini berbeda-beda. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dekat diartikan yaitu akrab. Kata dekat sering disangkut pautkan dengan yang namanya sebuah hubungan, seperti contoh hubungan kita dengan orang tua kita, hubungan kita dengan teman-teman kita, hubungan kita dengan sekeliling kita, hubungan orang tua kita sebagai pasangan suami istri. Yang dinamakan sebuah hubungan, hal yang pertama yang dilakukan adalah pengenalan. Tujuan dari pengenalan itu yaitu untuk mengetahui sikap buruk maupun sikap baik, hal yang disukai maupun hal yang tidak disukai. Dan saat kita sudah mengetahui hal itu tergantung dari hati kita, apakah kita siap untuk menerima segala konsekuensi dari akan pengenalan itu. Saat hati kita siap, kita pasti akan menjalin kedekatan, dan dengan kedekatan tersebut akan timbul rasa nyaman di hati kita, sehingga tak jarang saat kita merasa nyaman, kita selalu bersama-sama dengan orang tersebut. Kita sering berbagi hal, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan kepada orang tersebut. Begitu pula kehidupan kita sebagai anak-anak Kristen yang ada di dalam Tuhan. Kita tidak boleh hanya mengenal pribadi Dia hanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus mengenal Dia secara lebih dalam lagi. Kita harus mempunyai hubungan yang intim kepada Tuhan. Marilah kita membaca Alkitab kita dari Mazmur 73 ayat 28. Demikianlah firman Tuhan, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Hal ini terus mengingatkan kita bahwa kita harus mempunyai hubungan yang intim kepada Tuhan. Kita memiliki hubungan yang intim kepada Tuhan, kita dapat merasakan hadirat Tuhan, kita dapat mengetahui apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang mau Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, apa yang menjadi masa depan kita yang Tuhan sudah persiapkan bagi kehidupan kita. Beberapa hal yang dapat kita lakukan agar kita dapat menjalin hubungan intim kepada Tuhan, yaitu yang pertama, memberikan waktu kita kepada Tuhan. Waktu di sini yang dimaksud bukan waktu saat kita selesai mengerjakan seluruh pekerjaan kita, baru kita berdoa, membaca firman, memuji Tuhan, tetapi kita mempunyai waktu khusus, waktu yang telah kita tetapkan untuk kita berdoa, memuji, menyembah, dan membaca firman. Dengan kita membaca firman, pengenalan kita akan Allah semakin bertambah, wawasan kita semakin luas, dan iman kita akan semakin bertumbuh. Setelah kita memberikan waktu kita pada Tuhan, satu lagi yaitu kita duduk tenang. Maksud di sini duduk tenang bukan berarti kita duduk bersantai-santai, melainkan setelah kita melaksanakan, setelah pekerjaan yang kita lakukan, kita duduk, sambil duduk kita merenungkan segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, baik itu yang mengecewakan hati kita, baik itu yang membahagiakan hati kita. Kita harus tetap bersyukur dan kita harus percaya apapun yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita sekarang pada hari ini adalah itu rancangan yang terbaik pada hari ini yang Tuhan sediakan bagi hidup kita. Beberapa manfaat yang dapat kita rasakan jika kita memiliki kedekatan kepada Allah. Yang pertama, membantu kita secara pribadi mengenal Allah. Orang yang menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan akan dipakai secara luar biasa. Di sini tidak
mencakup oleh umur. Kita sebagai orang-orang muda, kita sebagai remaja-remaja Kristen, kita bisa dipakai Tuhan lebih baik, lebih lagi dan lebih lagi, asal kita mau, kita bersungguh-sungguh dan kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan memakai kita secara luar biasa, sama halnya dengan Timotius. Tuhan yang masih muda akan dipakai Tuhan seturut dengan kehendaknya. Yang kedua, kita dapat merasakan pemeliharaan Tuhan. Di dalam hidup kita pasti kita mempunyai banyak rencana yang akan kita lakukan di masa depan. Namun terkadang rencana kita belum terjadi sampai sekarang. Tapi percayalah bahwa mungkin Tuhan tidak membuat rencanamu itu berhasil, karena Tuhan tahu bahwa rencana kita itu akan mengecewakan hati kita, sehingga Tuhan lebih dulu menjaga hati kita, sehingga Tuhan membiarkan rencana kita tidak terjadi dalam kehidupan kita, sehingga rencana Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kita harus percaya bahwa rencana Tuhan itu rencana yang terbaik, rencana yang damai sejahtera, yang mampu mengubahkan setiap hidup kita. Yang ketiga adalah kita dapat mengetahui isinya hati Tuhan dengan cara kita berdoa. Doa adalah nafas orang percaya. Dengan kita berdoa, kita sungguh-sungguh berdoa, kita dapat berbicara kepada Tuhan sehingga kita mengetahui isi hatinya Tuhan. Setelah kita mengetahui isi hatinya Tuhan, kita dapat melakukannya dengan baik, dengan benar, sesuai dengan firman-Nya Tuhan, dan kita dapat menyukakan hatinya Tuhan. Marilah kita semua anak-anak Kristen yang ada di dalam Tuhan, kita sama-sama menjalin hubungan dekat kepada Tuhan, agar semakin lama semakin hidup kita semakin diperbaharui oleh Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang hebat. Kami bersyukur ya Bapa atas anugerah-Mu, atas lawatan-Mu yang bisa kami rasakan hingga saat pagi hari ini ya Tuhan. Kami sudah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami memberkati firman-Mu ini Tuhan. Ajari kami selalu untuk menjalin hubungan dekat kepada-Mu ya Tuhan. Tuntun terus kehidupan kami Tuhan. Dan berkati ya Bapa setiap kami Tuhan yang ada di sekolah maupun yang ada menyaksikan secara online ya Tuhan. Kau berikan terus kami kepintaran. Kau menjagai Tuhan seluruh kedua orang tua kami, keluarga kami ya Bapa. Berkati guru-guru ya Tuhan, Kau terus yang memberikan mereka kesabaran ya Bapa. Dan kami sudah selesai melaksanakan ibadah kami. Kami bersyukur Tuhan, tuntunan-Mu terus menyertai kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu dari sekarang esok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin.